korupsi itu kan soal tata kelola. Ya, betul. Kenapa disalahkan ke sistem pemilihannya? Betul. Kenapa ada money politik? Money politik, biaya pengamanan, biaya apa lagi? Mahar. Mahar segala macam. Itu kan semua terlarang menurut undang-undang. Betul. Terlarang itu. Jadi kalau partai-partai politik mengakui biaya politik tinggi di luar yang dilaporkan itu, berarti mereka melanggar undang-undang dong. Iya kan? Atau berarti penegakan hukum jadi problem. Jadi Pak Yai, mafsadatnya itu tidak harus diganti dengan mengganti sistemnya. Tapi mafsadat itu tidak harus diperbaiki menjadi maslahat dengan cara mengganti sistemnya. Adalah dengan memperkuat penegakan hukum. Betul. Jadi Pak Jayadi Anda jadi melihat ada gini, kenapa partai-partai ini berkoalisi sampai 81% jumlahnya untuk mencabut hak demokratis rakyat itu? Harusnya mereka berkoalisi, kalau memang pro rakyat, berkoalisi untuk dengan sebenar-benarnya memberantas itu politik uang. Oke. Siapapun, Jadi karena Anda- itu dianggap menyebabkan korupsi kan? Ya. Siapapun yang melakukannya itu didiskualifikasi. Oke. Gitu kan? Betul. Oke, Pak Nah Jayadi. kalau itu tidak dilakukan, ganti sistem sama aja. Ya kan? Sementara rakyatnya, haknya yang sudah dia menikmati selama 20 tahun, hilang gitu. Oke. Di dalam negara demokrasi, ini teorinya secara politik Mbak Titi, bukan secara hukum. Kalau hukum kan Mbak Titi ya. Di dalam negara demokrasi itu, ini mohon maaf Pak Yai, teori politik nih, rakyat yang berkuasa, satu. Rakyat yang memerintah. Gitu. Memerintah itu yaitu bikin kebijakan segala macam. Mbak, aku ada pertanyaan Tapi- satu, Mbak. Bisa nggak? Sebentar. Lanjut dia, Tapi nanti kawan. Pertanyaan teoritik juga. Demokrasi itu mengenal nggak demokrasi perwakilan? demokrasi itu ada dua. Demokrasi Mbak, jawabannya langsung. Bang, mengenal nggak demokrasi Sebentar dulu, saya Makanya ngajar. adalah Sebentar, Mas. demokrasi tidak langsung Mas, melalui ya, Saya memang rakyat. baru ngajar ilmu politik, baru 26 tahun. Ya. Demokrasi itu ada langsung atau tidak langsung. Tidak langsung itu perwakilan. Ada nggak demokrasi langsung di dunia ini sekarang? Nggak ada. Semua demokrasi di dunia ini sekarang, Bang Irwan, Ya. tidak langsung atau perwakilan. Jadi siapa yang berhak nunjuk wakil itu? Rakyat. Yang punya kekuasaan, yang punya daulat. Siapa yang punya daulat? Rakyat. Tugas Anda Pak, sebagai DPRD DPR. Pak dipilih oleh rakyat, Pak. Iya. Iya, Pak. Jadi Anda DPR. Terus kenapa Bentar dulu. kita bilang bahwa pilkada oleh DPRD itu anti demokrasi? Rakyat tidak setuju pilkada Rey, tak langsung. sebentar, Rey. Anda anggota DPRD Suruh bikin perda, dikasih bikin mandat undang-undang. oleh rakyat untuk melaksanakan pemerintahan di bidang legislatif. Anda tidak diberi mandat untuk bidang milih wakil eksekutif. rakyat lagi. Enggak, Pak. Rakyat ini udah Kepala daerah itu wakil rakyat yang diberi tugas melakukan pemerintahan di bidang eksekutif. Siapa yang punya mandat? Betul. Rakyat. Prof. Kecuali kalau Anda mau mengubah sistem kita menjadi sistem Enggak, parlementer. Prof. Betul. Kalau Rakyat Anda masih mau cuma satu kali presidensial. pemilihan, ubah sistemnya jadi Enggak, sistem Prof. parlementer. Prof, sendi dan fundamen negara kita yang saya ketahui ada 3, Prof. Satu, bahwa negara kita adalah republik. Yang kedua, daulat rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Iya, betul, betul. Yang ketiga adalah negara kita adalah negara hukum. Ini sendi Oh fundamental. iya benar semua itu. Apa masalahnya? Dan ini yang saya mau katakan. Apa masalahnya? Anda kalau kemudian- memahami perwakilan itu salah. Loh, siapa bilang salah? Bukan sederhana, Konstitusi kita mengatur begitu, Kan Pak. konstitusinya sudah diterjemahkan oleh Mahkamah Iya. Konstitusi. Putusan Kalau Mbak. Mahkamah Konstitusi sudah menerjemahkan, kenapa kemudian dipertanyakan kedaulatan rakyat Mbak, dilaksanakan putusan- menurut Undang-Undang Dasar? Mahkamah Konstitusi putusannya final dan mengikat sebagai penafsir konstitusi. Mbak, Tadi putusan perubahan Mahkamah soal ambang batas Konstitusi- pencalonan presiden yang mengubah bukan pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi berubah pendirian. Mbak, dengan Jadi segala jangan hormat. pembentuk undang-undang yang mengubah. Mbak, gitu. dengan segala hormat bahwa Mahkamah Konstitusi putusannya tidak ada final dan binding. Yang ada berubah-berubah. Putusan 7273 ketika pilkada pertama kali Salah lagi nih. 2005. Baca undang-undang lagi, Mas. Hah? Baca undang-undang dasar lagi. Loh, Prof,